Di samping itu ada seorang anak kecil yang sakit juga. Lalu karena papa saya ustadz kan, saya bilang sama papa saya, "Papa tolong doain anak kecil ini nih." Lalu papa saya doakan anak kecil ini, itu anak kecilnya nggak sembuh gitu kan. Tiba-tiba anak kecil ini bangun, anak kecil ini berkata, "Tolong taruh tangan kalian di atas kepala anak kecil ini, di atas kepala saya." Kita semua yang ada di dalam ruangan rumah sakit ini taruh tangan kita di atas kepala anak kecil ini. Puji Tuhan itu anak kecilnya ini sembuh gitu kan. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Iis Iklima, biasa dipanggil Ima. Saya di sini akan membagikan tentang kesaksian pribadi saya tentang betapa besar kuasa Tuhan Yesus yang saya alami secara pribadi. Cerita kesaksian saya berawal dari sebuah pergumulan bersama seseorang, tapi sebelumnya izinkan saya informasi sedikit tentang latar belakang. Ayah saya seorang ustadz, bisa dibilang juga ustadz besar karena jam terbang ceramahnya sudah di mana-mana, dan ketua masjid juga, pemuka agama juga. Sungguh hal yang di luar nalar pikiran saya, bagaimana seorang anak ustadz itu bisa terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu merupakan satu pengalaman yang sangat sungguh luar biasa. Jadi cerita awalnya itu, saya dulu itu sangat suka menantang Tuhan. Jadi saya kenal sama seorang laki-laki melalui sebuah aplikasi TikTok. Nah, pada saat itu yang namanya dari media sosial kan ya hanya sekedar senang-senang saja gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, saya merupakan pernah gagal dalam berumah tangga, jadi tidak mau yang namanya menjalani hubungan ya. Sudah, lihat nanti saja ke depannya seperti apa gitu kan. Dan ada benar maksud tujuannya itu, kita sama-sama saling bertukar pikiran saat itu tentang apa sih Islam, apa sih Kristen, siapa sih Tuhan Yesus, kayak gitu. Berkali-kali waktu itu sekitar 3 hari, kurang lebih 3 hari kami berdebat tentang agama kami masing-masing. Di hari pertama itu masih biasa aja gitu debatnya, masih santai. Kami berdebat itu dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi, membahas apa itu Al-Quran, apa itu Alkitab, siapa itu Tuhan Yesus, apa sih Islam gitu, siapa sih Tuhan Islam kayak gitu. Latar belakang saya, pengetahuan saya tentang Islam kepada Rain. Tapi di hari ketiga ketika kami berdebat itu, kami berpikir tidak patut untuk menghakimi Tuhan siapa yang benar, Tuhan siapa yang salah. Jadi saat itu kami berdoa, Rain berdoa, saya berdoa. Berdoa kami itu seperti ini, Tuhan siapa yang benar, itu dia yang akan datang. Amin. Dan kita dengan kesepakatan tidak lagi membahas tentang agama saat itu. Istilahnya bisa dibilang kita menguji Tuhan kan kawan-kawan. Jadi saya mengalami 5 kali bermimpi. Mimpi pertama yang saya alami itu ketika selesai berdoa. Yang pertama itu, saya berada di sebuah rumah sakit. Tiba-tiba anak kecil ini bangun, anak kecil ini berkata, "Tolong taruh tangan kalian di atas kepala anak kecil ini, di atas kepala saya." Kita semua yang ada di dalam ruangan rumah sakit ini taruh tangan kita di atas kepala anak kecil ini, dan puji Tuhan itu anak kecilnya ini sembuh gitu kan. Saat itu selesai anak kecilnya ini sembuh, saya berjalan ke belakang rumah sakit, belakang kamar di rumah sakitnya ini, seperti kayak di depan kamar mandi. Saya berjalan ke arah belakang
menuju belakang itu ada seorang laki-laki tinggi besar. Dan kenapa sih bisa bilang tinggi? Karena laki-laki ini berbicara, tolong peluk aku. Lalu saya peluk, saya itu sepinggangnya laki-laki ini dan saya melihat ke atas. Itu tuh nggak kelihatan ini siapa gitu kan, karena itu tinggi banget gitu, saya tidak bisa melihat wajahnya ini siapa. Lalu laki-laki ini tiba-tiba menghilang dan saya keluar menuju pintu belakang rumah sakit. Itu pas saya buka pintu, itu di belakang pintu ini saya keluar, itu taman tuh indah banget. Saya menuju taman yang sangat indah dan bisa dibilang warna tumbuhan di sana tuh, rumput-rumputan nggak pernah saya lihat di dunia ini. Jadi kayak warnanya tuh seperti abu-abu, putih, perak atau apa itu tuh indah banget gitu kan. Saya nggak pernah lihat di dunia ini warnanya. Lalu di taman itu saya berjalan menuju sebuah jembatan dan di bawah jembatan itu ada sungai kecil. Saya naik ke atas jembatan itu. Lalu karena keindahan taman itu saya bermaksud untuk berfoto kan. Saya ingin foto, tiba-tiba saya kaget gitu kan. Akhirnya saya bermimpi seperti aja gitu kan, tidak usah dipikirkan. Sudah gitu kan. Akhirnya beberapa hari kemudian saya mengalami mimpi lagi. Jadi sebetulnya saya sama Ren ini belum pernah ketemu. Saya posisinya di Jakarta dan Ren ini di Papua gitu kan. Hanya lewat komunikasi saja. Jadi saya bermimpi saya samperin Ren ke Papua itu, dan Ren itu kos di samping masjid gitu kan, kosannya itu di samping masjid. Nah, tiba-tiba kami tuh diusir sama pemilik masjidnya ini karena Ren gak sanggup bayar kos-kosannya ini kan. Di situ saya berpikir, loh kok bukannya pemilik masjid gitu kan, dalam tanda kutip baik gitu kan, kenapa hanya karena telat bayar tuh kita diusir gitu kan. Oh ya sudah, akhirnya kami saya turun ke bawah dan di bawah itu ada keluarganya Ren gitu kan. Tapi saat itu saya baru kenal Ren tuh baru beberapa minggu dan saya belum pernah dikenal sama orang tuanya gitu. Saya di Jakarta kan, saya bilang, saya nggak punya uang, saya bilang kan, udah kalian di sini, saya yang pulang. Lalu akhirnya saya ketemu, di dalam mimpi itu saya ketemu sama seorang pilot. Yang saya bilang sama pilotnya, Bapak bolehkah saya ikut ke Jakarta gitu kan. Oh ya sudah boleh. Akhirnya saya naik mobil beliau. Nah itu cuma sampai di depan gang gitu kan. Sampai di depan gang, mimpi saya berakhir di situ. Saya cerita lagi sama Ren apa yang saya alami kan mimpi kedua ini. Lalu Ren bilang, sudah itu hanya mimpi biasa saja, nggak usah perlu dipikirkan. Nggak ada apa-apa kok, nggak kenapa-napa. Sudah, saya nggak terlalu mikirin kan. Dan terjadi lagi ini mimpi ketiga ini. Waktu itu beberapa hari kemudian saya bermimpi lagi. Saya berada di sebuah masjid untuk sholat berjamaah. Saat itu saya masuk ke dalam masjid. Saya masuk ke dalam barisan sholat. Lalu di tengah-tengah kami ini ada seorang laki-laki, itu seperti kayak tim penilai gitu kan. Lalu imamnya sudah di depan kan. Ketika kita mau sholat, laki-laki ini berbicara seperti ini, kalian semua salah. Kalian harus mundur ke belakang 6 langkah. Akhirnya imamnya yang di depan masjid nih, dia mundur. Jadi kami semua nggak jadi sholat saat itu. Lalu saya terbangun dan kemudian saya cerita lagi sama Rin tentang mimpi saya ini. Saya marah gitu kan. Kenapa saya marah? Karena ini saya bingung gitu kan. Kenapa saya bisa bermimpi seperti ini? Apakah ada hubungannya dengan pergumulan doa pertama kami yang menguji Tuhan gitu kan. Tuhan siapa yang benar itu yang akan datang. Entah itu saya yang akan dijamah sama Tuhan Yesus atau Ren yang akan diberi hidayah sama Tuhan saya saat itu kan. Ini sebenarnya mimpi ini tuh terjadi karena apa? Dan pada saat itu juga yang saya tahu
ketika kita bermimpi gitu kan, sebelum kita tidur kita memikirkan hal ini, barulah terjadi mimpi gitu, karena tidak ada juga itu bisa bermimpi, jadi seperti itu. Dan saya juga berpikir, ataukah karena saya terlalu sering berkomunikasi sama Rin gitu kan, makanya saya bermimpi tentang hal-hal ini. Dan di Muslim juga, kalau kita sudah berbicara atau berpikir tentang wah, atau benar nih ya Tuhan Yesus yang benar atau gimana, kayak gitu, itu kita bisa disebut juga dengan murtad gitu kan, kayak berpikir ada Tuhan selain Tuhan saya saat itu. Jadi saya takut, saya marah saat itu, dan saya juga menguji kembali. Akhirnya saya menguji kembali. Saya bilang sama Rin, kita stop untuk berkomunikasi gitu kan. Stop berkomunikasi dalam arti dan maksud untuk menguji mimpi saya, apakah saya bermimpi benar-benar karena pergumulan doa yang pertama, atau hanya itu mimpi-mimpi biasa saja gitu. Lalu kami stop berkomunikasi itu sekitar 1 minggu. Saudara-saudara yang saya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya merinding. Di mimpi keempat ini, saya diajak sama Rin ke sebuah rumah, dan Rin bilang sama saya, perkenalkan, ini Tuhan Yesus. Terus saya kaget, saya bingung saat itu. Lalu Tuhan Yesus mengulurkan tangannya ke saya, dan saya jabat tangan Tuhan saat itu saya merasakan hal yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya, itu campur aduk, entah itu suka, duka, senang, sedih, aneh gitu, nyaman, damai, tentram, itu nggak pernah saya rasakan. Jadi saya menangis saat itu kan, dan saya berpikir saya menangis karena ini tuh bukan Tuhan saya gitu, ini Tuhannya Rin. Saya pikir, jadi saya menangis, lalu Tuhan melihat ke arah saya, Tuhan Yesus melihat ke arah saya itu dengan mata yang berkaca-kaca, dan ada satu hal yang menurut saya tidak masuk akal, dalam arti saya tidak pernah sesekali melihat rupa wajah Tuhan Yesus yang kita kenal gitu kan, tapi ya hanya sekilas gitu kan, scroll sekilas saja. Tapi benar-benar itu di dalam mimpi keempat saya tuh, saya melihat wujud Tuhan Yesus tuh putih, hidungnya mancung, rambutnya ikal segini, dan apa sih ya, karena Tuhan tuh duduk di bangku gitu kan, dia kayak rada bongkok gitu kan, jadi kayak megah gitu kan, wah gitu kan, langsung auranya tuh bener-bener buat saya kagum saat itu. Jadi tidak ada kata yang bisa menggambarkan keindahan Tuhan yang saya lihat saat itu. Tuhan Yesus melihat saya berkaca dan tersenyum. Tentu untuk saya melihat bersama Tuhan itu ada sekelompok orang Muslim. Kenapa saya bisa bilang Muslim? Karena saat itu sekelompok orang itu memakai peci kan, pada pakai peci, dan Tuhan bilang saat itu salah gitu kan, mereka salah. Nah, saat itu saya tidak tanya kenapa salahnya gitu kan. Lalu tidak lama kemudian muncullah seorang wanita yang melihat saya bersama Tuhan Yesus kan di jendela itu dari luar. Lalu saya takut, benar-benar takut setengah mati, dan saya mempalingkan wajah saya ke sisi jendela agar tidak terlihat wanita ini. Tetapi dalam hati saya gini, kenapa saya harus mesti takut gitu kan? Sedangkan di samping saya ini ada seseorang yang berpakaian sama seperti saya gitu kan. Jadi bukan karena ini Tuhan Yesus makanya saya berani, bukan. Tapi karena kami sama-sama pakai baju putih, itu yang menguatkan saya untuk berani memperlihatkan diri saya ke wanita
ini. Dan tapi di dalam mimpi tuh nggak jelas gitu wajahnya siapa, tapi saya yakin ini tuh wanita berada di sekeliling saya gitu kan, dan saya kenal orang dekat gitu. Lalu saya beranikan diri untuk memperlihatkan wajah saya, dan wanita ini melihat kayak sinis gitu kan ke arah saya. Sudah, habis itu saya, karena saya suka kopi, saya bilang sama Tuhan, saya pengen buat kopi gitu kan, saya pengen buat kopi. Sudah, buat kopi, saya buat 2 gelas, maksud tujuan untuk buat saya 1 dan untuk Tuhan Yesus 1. Itu saya buat, sudah saya buat itu di dalam ruangan itu kayak seperti macam dapur, dan itu tuh di atas meja itu ada roti gitu kan, ada roti, dan rotinya itu kayak roti-roti buluk gitu kan, udah buluk. Tapi ketika saya makan tuh enak sekali itu, saya habiskan itu roti dan saya minum kopinya itu sampai setengah gelas. Lalu saya bawa ke ruang tamu kan. Sebelumnya juga Tuhan Yesus, dan di saat itu ketika kopinya mau diminum, itu berubah jadi mantan mertua saya. Terus berubah lagi jadi Tuhan Yesus. Lalu berubah lagi jadi mantan mertua saya, berubah lagi jadi Tuhan Yesus, dan akhirnya mantan suami saya datang gitu kan. Mimpi keempat saya berakhir sampai di sana. Saya kaget, saya nangis, saya langsung kasih tahu sama Rain. Saya mimpi lagi seperti ini, saya ceritakan kembali, lalu Rain bilang, "Selamat sayang," katanya, "Tuhanku sudah datang. Tuhan Yesus sudah datang, Roh Kudus sudah ada di hati kamu." Ih, aku merinding. Terus habis itu langsung saya menangis saat itu. Saya takut setengah mati karena saya teringat di mimpi keempat itu saya jabat tangan Tuhan tuh rasanya seperti apa, tapi dalam hati tuh masih menyangkal kayak nggak mungkin gitu kan. Lalu Rain bilang sama saya saat itu, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Di sana saat itu saya berpikir, kalau memang Tuhan sudah pilih saya, kalau memang Tuhan Yesus ini Tuhan yang benar gitu kan, Tuhan sudah pilih saya, Tuhan akan tunjukkan semuanya kan. Jadi saya buat satu kesepakatan lagi sama Rin, saya menguji Tuhan lagi saat itu. Saya bilang sama Rin, jangan pernah doktrin saya tentang apapun itu, tentang siapa itu Tuhan Yesus, apa itu Kristen, apa itu Alkitab, pokoknya jangan menyinggung sesekalipun, kecuali ketika saya tanya gitu kan, baru dia jawab. Akhirnya Rin setuju. Di situ saya mulai cari tahu saudara-saudara tentang apa arti kata Tritunggal, karena sebelumnya kan di keyakinan sebelumnya itu Tuhan tuh tidak beranak dan tidak diperanakan gitu kan, atau Tuhan tuh cuma satu, Tuhan tuh bukan 3 gitu kan. Makanya saya mencari tahu tentang apa arti kata Tritunggal. Saat itu saya searching lewat internet, yang saya dapat adalah saat itu Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus gitu kan. Bapa itu Allah itu sendiri, Anak itu Tuhan Yesus yang hidup sebagai firman atau firman Tuhan yang hidup, dan Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Satu pelajaran terbesar yang saya bisa dapatkan dari sana adalah ketika Roh Kudus sudah ada di hati seseorang, itu pasti dia akan langsung mengerti tentang apa arti kata Tritunggal. Jadi ketika Roh Kudus belum ada di hati, sampai kapanpun dia tidak akan mengerti apa arti kata Tritunggal itu sendiri. Haleluya, amin. Jadi saya langsung mengerti di situ apa arti kata Tritunggal. Lalu saya mulai mencari tahu tentang apa arti mimpi Tuhan, apa arti bermimpi Tuhan menurut versi Islam dan versi Kristen. Jadi tidak hanya sebelah pihak gitu kan. Saya membandingkan dan saya mencari tahu berbagai macam informasi, dan saya dapatkan masih dalam
menyangkal Tuhan kan saat itu. Lalu beberapa hari kemudian, ini mimpi terakhir saya yang kelima, itu saya habis capek beres-beres jam 3 sore, itu saya habis sholat asar dan saya ketiduran. Tiba-tiba saya bermimpi saya ada di sebuah ruangan itu putih gitu kan, ruangan putih. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus datang kayak celing gitu, datang dengan jubah dan sinarnya. Lalu Tuhan cuma tersenyum melihat saya dan saya langsung kaget kan, saya bangun. Mulai dari situ saya memutuskan untuk langsung mencari gereja. Dalam arti saya ingin bertemu sama seorang pendeta yang bisa mengartikan tentang apa yang saya alami saat itu. Akhirnya beberapa hari kemudian saya langsung cari gereja. Saya KBP di Condet karena itu dekat sama kampus saya kan, dan gereja terdekat, dan saya juga cuma tahu itu gereja gitu kan, ada gereja di sana. Akhirnya saya datang bersama anak saya kecil, lalu pakai motor kan, saya jalan. Di situ gerejanya tutup dan ada penjaga gerejanya kan. Terus saya tanya sama beliau, rumah pendetanya tuh di mana gitu kan. Lalu beliau tanya gitu kan, iya Mbak, ada perlu apa gitu kan. Terus saya cuma tanya, iya saya pengen ketemu sama pendeta gitu kan. Iya, ada perlu apa Mbak gitu kan. Mungkin penjaganya kayak takut gitu kan, ini ngapain gitu kan, ada cewek bawa anak pula pakai kerudung dalam gereja mau ketemu pendeta gitu kan. Sebelumnya juga kan ada bom bunuh diri itu kan di Makassar kah gitu. Terus akhirnya saya teringat, langsung saya bilang, saya bermimpi Tuhan Yesus, saya bilang. Langsung penjaganya bilang, oh ya Mbak, tunggu sebentar gitu, itu rumah pendeta. Nah, sebelumnya juga diberikan informasi sama dia, dan tidak jauh itu pasti ada rumah pendeta di sana. Akhirnya saya menunggu beberapa menit, beliau datang sendiri dan saya dibukakan pintu gerejanya. Saya disuruh masuk dan kami bercerita-cerita di sana. Sekitar 10 menit saya cerita, lalu beliau bilang seperti ini, Mbak, rambut boleh sama hitam gitu. Tetapi hati orang tidak ada yang tahu, Mbak. Pendeta boleh sama-sama pendeta, tetapi tidak semua pendeta percaya dengan hal seperti ini. Oh, berarti saya sadar gitu kan, saya tahu saya ditolak secara halus gitu kan. Pendeta tidak mau bertemu dengan saya, tetapi satu pelajaran terbesar lagi yang saya dapatkan, saya tidak kecewa. Saya tidak kecewa karena penolakan ini, tetapi justru saya makin makin penasaran, atau ada satu pelajaran yang bisa saya ambil. Jadi Kristen itu ternyata bawa kabar seperti ini langsung pendeta wah gitu kan, oh ternyata tidak gitu kan. Dan banyak juga dari Muslim gitu bilang kalau ada seseorang yang pindah agama ke Kristen, mereka bilang lu dibayar berapa gitu masuk Kristen, lu dapat apa masuk Kristen, lu dapat ada seseorang yang bilang ditukar kotak sekardus Indomie kah atau gimana gitu. Oh sayang, ternyata tidak semudah itu masuk Kristen. Jadi saya paham Tuhan Yesus mau saat itu saya ambil pelajaran untuk saya ketahui menjadi Kristen itu tidak semudah apa yang difikirkan. Sudah akhirnya saya melihat ke arah pintu gereja, saya minta izin sama beliau untuk masuk ke dalam gereja kan. Lalu beliau bilang ke saya, Mbak, kalau bukan Roh Kudus yang menggerakkan hati untuk masuk ke dalam gereja, ini bukan hal yang gampang gitu. Terus sudah akhirnya saya masuk, dibukakan pintu, saya masuk. Itu saudara-saudara, pertama kalinya
selama 25 tahun saya masuk ke dalam gereja, satu langkah kaki saya menginjak ke dalam gereja ini, itu saya menangis, saya merasakan apa ya, kayak entah rasa bersalah, entah rasa kangen, entah rasa apa, pokoknya itu sama persis dengan apa yang saya rasakan ketika saya jabat tangan Tuhan di mimpi keempat saya. Saya menangis dan hal pertama yang saya cari saat itu adalah salib. Saya sangat ingin melihat salib. Itu karena bangunan gereja HKBP itu yang bagian depannya itu agak rendah dan bagian altarnya itu tinggi, jadi kami harus masuk ke dalam dulu baru bisa melihat salib. Jadi saya berjalan sambil menangis, sambil mencari di mana ini salib. Dan saya nggak tahu posisi salib kan di dalam gereja, karena berpikir itu semua lemes, badan saya lemes, saya menangis seperti anak kecil, hancur menangis, bisa dibilang kayak orang kesurupan itu. Terus langsung saya langsung duduk, terus saya minta waktu untuk sendiri, jadi beliau pergi keluar dan di situ anak saya lari-larian gitu kan di dalam gereja. Itu saya merenung gitu kan, kenapa saya bisa sampai di sini gitu, Tuhan, apa yang terjadi seperti. Ketika saya selesai menangis, sudah saya panggil kembali beliau dan saya meminta beliau untuk membantu saya untuk berdoa gitu kan, karena saat itu saya tidak tahu cara berdoa orang Kristen itu seperti apa. Lalu beliau duduk di depan saya. Yang saya ingat saat itu beliau berdoa tentang terima kasih Tuhan, Engkau telah mengembalikan anak domba yang hilang. Lalu saya pamit pulang sama beliau. Saya sampai di rumah, saya cerita sama Rin apa yang saya alami saat itu. Dan Rin balik lagi tanya ke saya, kamu juga kecewa gitu kan ditolak sama pendeta gitu. Saya bilang, tidak sayang, saya tidak kecewa. Saya malah justru makin penasaran. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa sih bisa ditolak sama seorang pendeta? Ada apa ini sebenarnya? Lalu beberapa hari kemudian, beberapa hari kemudian, saya kangen gitu kan, saya kangen pengen cari tahu lagi, pengen ketemu sama seorang pendeta lagi. Akhirnya saya cari gereja lagi, karena di Jakarta pandemi kan, jadi saya cari lewat internet gereja mana yang buka gitu. Ada, saya ketemu sama GBI dan GBI Tamini Square. Itu gereja ini buka dengan jam ibadah tertentu, itu dari jam 8, jam 10 sama jam 2 siang. Saat itu pagi kan. Sebelum saya berangkat ke gereja hari Minggu nih, malamnya saya berdoa, Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan saya untuk menemukan apa yang saya cari di dalam gereja ini, Tuhan tolong lancarkan perjalanan saya gitu kan, karena saya ini termasuk orang yang susah keluar dari rumah gitu kan, karena orang tua kan, sedikit-sedikit ditanya mau kemana gitu kan. Bingung juga nanti hari Minggu keluar pagi-pagi kan, mau kemana ditanya jawabnya apa gitu kan. Tapi saya percaya kalau memang Tuhan sudah izinkan saya untuk menemukan jawaban di gereja ini, Tuhan akan beri kelancaran itu semua. Akhirnya tibalah saatnya hari Minggu pagi nih, saya bangun dan itu saya siap-siap. Puji Tuhan itu anak saya ternyata belum bangun tidur dan saya turun ke bawah. Terus itu sama sekali saya buka gerbang, saya nyalain motor, itu sama sekali nggak ditanya. Kan? Saya jalan, tiba-tiba saya itu 10 menit, tiba-tiba saya udah sampai aja nih di dalam gereja, di dalam gedung mall ini. Jadi saudara-saudara, GBI Tamini Square ini ada di atas, di paling atas, parkiran atas gerejanya kan. Jadi saya parkir motor di basement,
Saya lepas kerudung, terus saya pergi ke kamar mandi untuk beres-beres pakaian semuanya, rambut. Lalu saya naik lift menuju ke atas, itu ternyata sudah terdengar suara musik kan. Sudah terdengar suara musik. Lalu saya menuju ke gereja, ditanya sama penjaga gerejanya kan, apa sih, ibu dari mana gitu kan, mau apa? Saya bilang saya pengen masuk gitu. Terus katanya, ibu sudah daftar katanya. Terus saya bilang, memang beribadah harus daftar kah gitu kan? Iya ibu gitu kan, karena pandemi kami membatasi kuota untuk beribadah gitu kan, jadi harus daftar dulu baru bisa masuk. Saya nggak tahu saat itu, saya takut ditolak gitu kan. Ada sisi ketakutan untuk ditolak juga sih. Terus akhirnya ditanya-tanya lagi kan, dari mana gini-gini, nanti aja backup atau gimana. Intinya sih saya tidak boleh masuk gitu kan. Mungkin beliau juga tahu juga ini kayaknya orang baru nih gitu kan, atau ada satu ketakutan yang sama mungkin di gereja sebelumnya terhadap saya. Jadi saya mulai kayak mau nangis gitu kan karena nggak boleh masuk. Tapi saya rindu akan masuk ke dalam gereja itu, dengar suara-suara rohani kan, musik-musik rohani, dan tiba-tiba ada seorang laki-laki yang nyamperin saya saat itu, ada apa ini gitu. Terus entah kenapa bibir saya berucap, saya muslim gitu kan. Saya ingin masuk, saya bilang saya ingin beribadah, saya ingin masuk ke dalam. Terus, oh iya masuk mbak, kata dia, masuk silakan. Saya langsung tiba-tiba air mata jatuh, saya menangis. Langsung saya dikasih face shield gitu kan, karena protokol kesehatan di sana bukan hanya pakai masker, tapi juga mengharuskan kita harus pakai face shield. Masuk, saya tersentuh sama lagu rohani itu di GBI Tamini Square, itu saya menangis hancur. Apa ya, entah itu apa yang saya rasakan di sana, kerinduan kah atau rasa dosa. Baru 25 tahun mengenal Tuhan secara Tuhan Yesus, dan rasanya itu damai seperti ini atau seperti apa itu, saya entah apa yang saya rasakan, saya menangis. Lalu setelah selesai pujian penyembahan, itu seorang bapak pendetanya ini berkhotbah tentang anak domba yang hilang di sana. Jadi puji Tuhan, di dalam Kristen ini tidak ada yang kebetulan. Jadi Tuhan sudah atur sedemikian rupa tanpa saya harus secara langsung gitu bertanya kepada seorang pendeta. Saya sudah diberikan hikmat sama Tuhan. Oh ternyata jawabannya sudah terjawab gitu kan, lewat khotbah pendeta ini. Di situ saya tidak henti-hentinya menangis. Tiba-tiba ada kakak rohani saya, Kakak Gi, pelayan gereja, nyamperin saya. Lalu Kakak Gi bilang saat itu, Mbak, setelah selesai beribadah jangan pulang dulu, kita ngobrol-ngobrol dulu gitu. Sudah gitu kan, akhirnya selesai ibadah saya ikut sama Kakak Gi ke ruang sekretariat. Di sana ada saya, ada Kakak Gi, ada Kakak Nomi sama seorang laki-laki masih muda. Lalu Kakak Gi tanya sama saya kan, bagaimana saya ceritanya bisa sampai ke dalam GBI Tamini Square ini gitu kan, apa yang saya alami saya ceritakan semua. Lalu Kakak Gi, setelah saya selesai cerita, Kakak Gi bilang sama saya, Mbak, kenapa saya dari tadi diam? Karena saya pengen tahu cerita Mbak tuh seperti apa gitu. Karena sebelumnya juga banyak banget pengen tahu aja nih, sebenarnya yang di mimpi Mbak ini benar Tuhan Yesus atau bukan gitu kan. Kata Kakak Gi, benar itu Tuhan Yesus yang datang, karena jawaban dari beliau, Tuhan itu tidak banyak berkata-kata, dan berkata-kata itu hanya beberapa kata atau beberapa kalimat gitu, tidak terlalu banyak. Dan di dalam mimpi saya kan Tuhan hanya berkata, peluk aku itu salah gitu.
Lalu Kak Hagi bilang juga saya bermimpi Tuhan sebanyak 3 kali, itu berhubungan juga dengan Tritunggal itu sendiri kan, karena orang Kristen itu sangat mengagumi angka 3 katanya, karena berhubungan dengan Tritunggal itu sendiri. Lalu beliau juga bilang cerita tentang Tuhan Yesus disalib. Kenapa Tuhan Yesus harus disalib itu? Karena untuk menebus dosa manusia, karena kasih karunia-Nya Tuhan terhadap kita, sehingga Tuhan mau mati menderita di tiang kayu salib untuk menebus dosa manusia saat itu. Ketika saya mendengar itu, saya teringat tentang mimpi keempat saya. Ketika saya jabat tangan Tuhan, itu saya merasakan senang, sedih, suka, duka, campur aduk di sana. Saya langsung terpikir, oh ternyata ketika saya jabat tangan Tuhan, saya merasakan hal seperti itu. Berarti Tuhan Yesus tuh mau saya merasakan apa yang Tuhan rasakan ketika Tuhan disalib saat itu. Jadi bukan karena ini Tuhan nyariin kan saat itu kan. Ternyata Tuhan mau saya merasakan apa yang Tuhan rasakan, itu sungguh luar biasa. Saat itu setelah selesai bercerita, lalu Kak Hagi tanya sama saya, Mbak, sudah siap gitu kan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Terus hati saya langsung berucap, iya, saya siap. Langsung tadi saya bilang, katanya, ayo Bapak Lukman tolong doakan. Terus saya kaget gitu kan. Terus kata Kak Hagi, iya Mbak, katanya, ini Bapak Lukman ini seorang pendeta. Katanya gitu. Oh, apa sih? Karena saya nggak terpikir, karena Bapak Lukman ini masih muda gitu. Ternyata pendeta di GB itu muda-muda gitu kan. Dan satu hal lagi, tanpa saya secara langsung lagi berbicara, kan niatnya saya ingin berbicara sama seorang pendeta secara tatap muka gitu kan. Tetapi secara tidak langsung seorang pendeta juga mendengarkan apa yang ingin saya sampaikan gitu kan. Puji Tuhan, itu luar biasa. Lalu Bapak Lukman berdiri, saya disuruh taruh tangan di dada seperti ini kan. Bapak Lukman beliau taruh tangannya di atas kepala saya. Itu doa pertobatan. Jadi di sana saat itu saya disuruh mengikuti apa yang Bapak Lukman itu ucapkan gitu. Ada satu hal cerita yang menurut saya tidak masuk logika lagi. Saya itu termasuk seseorang yang ketika menangis itu langsung pusing gitu kan. Otomatis kalau pusing tuh tingkat konsentrasi itu berkurang. Tetapi entah kenapa dengan pengucapan Bapak Lukman yang bisa dibilang lumayan cepat itu, saya bisa mengikuti apa yang beliau ucapkan gitu. Terlebih di depan itu kan posisinya di depan Kakak Nomi dan Kak Hagi di belakang berbahasa roh gitu. Sebelumnya saya juga pernah dengar tentang bahasa roh, cuma saya tidak terlalu terpikirkan tentang bahasa rohnya ini, tetapi suara dari Kak Hagi dan Kakak Nominya ini sangat keras, hampir menyaingi suara Bapak Pendeta Lukman ini kan. Tetapi entah kenapa itu seperti saat itu lidah saya tuh sepertinya tahu apa yang mau saya ucapkan gitu kan. Jadi bahkan sebelum selesai Bapak Pendeta Lukman ini mengucapkan doa tersebut, saya bahkan bisa mengulanginya kali gitu. Dan itu sungguh luar biasa, di luar nalar cerita Kak Hagi sedang menyebut di belakang itu dengan ras Muhammad gitu kan, cabut ras Muhammad, itu hati saya tuh seperti tertusuk, tertikam jarum duri, itu sakit sekali, seperti mau mati, dibilang nyesek, dada tuh sesak sekali di situ saat itu. Saya langsung berucap, sakit Kak gitu kan, semua. Dia makin kencang, cabut ras Muhammad, itu saya makin menangis, sakit, makin merintih sakit. Akhirnya sudah selesai,
Saya sudah tidak kuat, langsung Bapak Pendeta Lukman mengakhiri, amin gitu semua. Akhirnya Kak Hagi bilang, tanya sama saya, kamu tuh harus ikut doa pelepasan gitu kan. Pelepasan dalam arti kata menyucikan diri, dan barangkali ada satu dendam atau amarah apa yang belum terselesaikan. Langsung saya cerita, ya saya pernah gagal dalam berumah tangga, itu dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga, dan satu dendam pribadi. Saat itu selesai, saya pulang, Kak Hagi hubungi saya, dan saya waktu itu janjian untuk hari Sabtu kan, hari Sabtu doa pelepasan. Tibalah, singkat ceritanya, tiba hari Sabtu. Saat itu saya tidak punya uang karena saya hanya kuliah, tidak bekerja, saya hanya kuliah. Dan saya tahu ke gereja itu kan, pertama kali gereja tuh ada kayak kotak persembahan gitu, dan saya malu gitu kan, saya nggak punya uang gitu kan untuk gereja. Dalam hati nih, Kak Hagi jangan hubungin gitu kan, saya nggak ada uang gitu ke gereja, malu kalau nggak naruh juga. Lalu akhirnya bener, Kak Hagi nggak hubungin. Lalu beberapa hari kemudian tibalah hari Selasa, itu puji Tuhan saya udah ada uang itu sekitar 15.000, dan saya hubungin Kak Hagi. Saya bilang, shalom Kakak gitu kan, saya mengingatkan kembali tentang doa pelepasan ini kan. Lalu Kak Hagi bilang, aduh Mbak, mohon maaf, ternyata Bapak Lukman waktu itu Bapak Pendeta yang doain Mbak saat itu positif COVID-19 Mbak, kata dia gitu. Di situ saya kaget setengah mati. Kak Hagi bilang, saya baru keluar dari klinik nih, katanya saya baru tes, dan puji Tuhan saya negatif gitu kan hasilnya. Mbak pergi aja ke klinik gitu kan, tes itu cuma 150.000 kata dia gitu kan. Cuma kata aku bilang kan, cuma 150.000. Dalam pikiran saya gitu, walaupun kemarin itu saya didoakan dengan protokol kesehatan yang ketat, tetapi kan saya berkontak langsung dengan Bapak Pendeta kan, karena Bapak Pendeta memegang atas kepala saya kan. Langsung saya bingung saat itu, saya kaget, dan saya sempat berpikir, ini sebenarnya Tuhan yang saya baru terima ini beneran Tuhan, benar-benar Tuhan apa bukan gitu kan. Saya baru terima Tuhan Yesus loh, kenapa bisa dikasih cobaan yang begini berat, itu positif COVID-19 ini. Hal yang main-main, terlebih pasti. Dan tibalah maghrib biasanya kan kami itu setiap maghrib itu ngaji di bawah kan, di bawah ngaji. Selesai saya ngaji, saya bilang sama papa saya bilang, papa saya baru ketemu berkontak langsung dengan seseorang yang positif COVID-19. Terus kata papa, terus lu mau dites gitu kan, lu mau periksa, kata dia. Zaman sekarang tuh walaupun negatif itu bisa dibilang positif, karena papa juga termasuk seseorang yang tidak terlalu percaya dengan COVID gitu kan. Lu mau kita semua masuk ke Wisma Atlet gitu kan. Lalu papa tidak ngasih izin saya untuk tes COVID. Saya bingung di situ, saya mau dapat uang dari mana nih gitu kan untuk tes COVID. Lalu akhirnya saya berdoa, saya bicara sama Rain, dan saat itu juga Rain karena pandemi juga, Rain juga masih kerjaannya masih di pending kan, masih dirumahkan. Rain ajarin saya gini, berdoa gitu kan sama Tuhan. Kamu sudah terima Tuhan kan? Berdoa sama Tuhan. Dan saya juga dalam arti menguji Tuhan kembali gitu kan. Dan yakin gitu kan, kalau memang ini Tuhan Yesus Tuhan yang benar, Tuhan akan berikan saya kesempatan untuk tes COVID. Lalu beberapa hari kemudian, besoknya itu sekretariat GBI ini kirimin saya Google Form untuk ibadah hari Minggu kan. Lalu saya isi, saya pilih di jam yang sama.
dengan keyakinan sebelum hari Minggu pasti saya sudah tes COVID. Saya isi ini dengan pede kan, tetapi tibalah hari Minggu ternyata saya belum tes COVID. Itu saya minta izin, saya hubungi kembali pihak sekretariat GBI ini karena saya tidak mau bangku yang sudah saya booking itu kosong gitu kan, baik diisi sama jemaat lainnya. Terus dia tanya kenapa, terus saya bilang karena saat itu saya bersentuhan langsung sama Bapak Pendeta Lukman gitu. Dan saya juga belum tes COVID, walaupun tidak tes juga kan harus isolasi mandiri selama 2 minggu di rumah kan. Akhirnya beliau memahami dan beliau mengiyakan. Tidak lama kemudian, 5 menit kemudian beliau telepon gitu kan, katanya, Mbak bisa datang nggak, kata dia, ke gereja nanti jam 11. Di sini ada tes COVID internal, kata dia gitu, gratis untuk Mbak, kata dia, Mbak datang ya, kata dia gitu kan. Wih, saya langsung seneng kan, Tuhan Yesus benar nih, gitu kan, puji Tuhan, Tuhan terima kasih gitu kan. Ternyata Tuhan Yesus benar-benar Tuhan kan. Maksudnya dalam arti kan saya menguji Tuhan nih, dan benar kuasa Tuhan sudah saya buktikan saat itu. Tuhan sudah jawab doa saya langsung. Akhirnya saya datang, saya gas motor kan, itu saya parkir kali ini di paling atas, parkiran paling atas. Ketika saya masuk, saya bertemu, jadi istilahnya saya bertemu di satu titik yang sama bersama sekretariat GB-nya ini baru keluar dari gereja, dan saya di tengah-tengah, dan tim medisnya ini baru keluar dari ruang sekretariat. Jadi kita bertemu di satu titik yang sama, dan istilahnya gini, andai kata saya telat 5 menit saja, saya tidak akan bisa tes COVID gitu kan. Karena tim medisnya ini mau pulang gitu kan. Terus tapi karena rencana Tuhan sungguh luar biasa dan kami dipertemukan di satu titik yang sama, akhirnya saya bisa tes COVID, dan Bapak sekretariat ini bilang, Mbak satu lagi nih, katanya. Akhirnya saya masuk, terus saya didampingi sama beberapa pendeta dan sama Kakak Gi juga, sama sekretariat GBI ini juga. Saya tes, puji Tuhan negatif kan, karena hanya 5 menit saja, 5 menit untuk mengetahui hasilnya. Negatif, sudah saya langsung dipersilakan masuk beribadah ke dalam gereja. Setelah saya selesai beribadah, saya pulang, saya mengucap syukur. Lalu ada beberapa kuasa Tuhan, tapi hanya intinya saja yang sungguh luar biasa. Saat itu saya ingin cari buku kuliah kan, buku bekas di toko buku bekas. Itu ternyata sudah tutup kan, di depan terminal Pinang Ranti ini sudah digusur gitu. Lalu saya cari tahu kontak pemiliknya, saya hubungi, lalu beliau Sherlock. Karena saya di rumah tuh pakai wifi dan nggak pernah pakai paket data, jadi saya cari dulu nih lewat Google Maps, oh belok sini, dan saya tahu karena saya pernah melewati tempat itu dan saya tahu alamatnya. Saya menuju ke sana, pas sudah sampai di lapangan ternyata itu banyak sekali gang di sana. Jadi sedikit bingung kan, saya tanya sana sini, tidak ada yang tahu. Terus itu udah panas, udah siang kan, dan sudah mulai putus asa ya, gitu. Tapi saya lupa sih punya Tuhan Yesus. Saat itu saya berdoa seperti ini, Tuhan, jika Engkau Tuhan yang hidup, Engkau akan tunjukkan di mana rumah toko buku ini Tuhan. Gitu. Dengan amin, percaya Tuhan akan tunjukkan. Itu saudara-saudara, saya hanya ngegas motor sekitar 5 meter ke depan, jadi tidak jauh. Itu saya tanya sama seseorang, toko buku ini di mana gitu kan. Terus puji Tuhan, dan ketika saya tanya, selesai berdoa, saya tanya sama satu orang ini, dan beliau memberi arahan, belok sana Mbak, belok sini, dan saya ikuti arahan dari beliau ini, dan puji Tuhan itu ketemu. Saya makin kagum sama Tuhan Yesus kan, ternyata Tuhan Yesus bener deh. Terus
karena saat itu masih kayak anak kecil gitu kan, masih membara-bara. Akhirnya saya memutuskan untuk pengen ke gereja nih, dan saya juga saat itu tahu kita bisa berdoa tuh hanya di dalam gereja. Saat itu saya cuma tahunya seperti itu. Akhirnya saya pengen ke gereja, saya masuk ke dalam mall, itu di belakang terminal Pinang Ranti, rumah toko bukunya ini. Dia tidak jauh, saya masuk ke dalam mall, saya parkir dan saya masuk. Saya terpikirkan ingin beli kalung salib, karena saya tidak bisa punya Alkitab karena saya takut ketahuan kan, tapi saya pengen punya satu benda di mana benda itu bisa menguatkan iman saya kepada Tuhan. Lalu saya puter-puterin nih ini mall, dari lantai 1, lantai 2, segala macam saya puter-puter, saya keliling, sudah capek kan, namanya Tamini Square toh saudara-saudara. Jadi Square itu kan kalangan menengah ke atas, jadi cukup jarang lah yang menjual kalung-kalung imitasi seperti itu kan, aksesoris-aksesoris seperti itu. Jadi saya sudah capek puter-puter mall, saya tantang Tuhan lagi, saya berdoa lagi sama Tuhan. Saya berdoa saat itu, Tuhan, Tuhan, saya ingin punya kalung salib, ingin punya satu benda di mana benda ini bisa menguatkan iman saya kepadamu Tuhan. Saya berdoa, saya yakin Tuhan akan tunjukkan, percaya. Jadi saya berdoa posisinya di sebelah toko yang hook paling ujung gitu kan. Lalu itu tuh saya cuma muter satu puteran gitu doang, dan saya tanya, itu ada penjual aksesoris nih. Saya tanya, Mbak, ada kalung salib gitu kan? Oh ada Mbak, kata dia gitu kan. Cuma tinggal satu gitu kan, kecil. Itu memang yang saya cari. Saya bilang kan, Tuhan, saya ketemu itu kalung salib. Sungguh luar biasa itu, kayak jadi pengalaman pengalaman spiritual saya tersendiri tentang membuktikan kuasa Tuhan tuh benar-benar ada. Ketika kita yakini dan percaya, Tuhan pasti akan kabulkan doa kita. Amin. Jadi selesai saya beli kalung ini, saya naik ke atas, pakai lift, saya keluar lift itu. Jadi ketika saya keluar lift itu, saya melihat ke arah gereja, itu gereja baru dibuka sama penjaganya, itu baru banget dibuka. Jadi saya keluar, itu gereja baru terbuka. Satu hal pengalaman terbesar lagi, Tuhan tidak mau saya kecewa saat itu. Karena andai kata saya kecepatan, kali ini kecepatan, andai kata saya kecepatan 5 menit saja, saya pasti akan kecewa karena saya tidak bisa berdoa dalam gereja karena gereja tutup. Tapi Tuhan sudah atur semua rencananya agar saya bisa berdoa di rumah Tuhan yang kudus. Akhirnya saya masuk, saya minta izin sama penjaga gerejanya untuk berdoa di dalam. Lalu beliau menawarkan saya untuk menyalakan lampu gitu kan. Saya bilang tidak usah, saya berdoa dalam keadaan gelap saja. Saya duduk di tengah-tengah. Saya adalah ketika orang tua saya tahu saya sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, bagaimana dengan kehidupan saya nanti, kekhawatiran saya tentang semuanya. Pokoknya di dalam itu saya berdoa karena saya tidak tahu juga bagaimana cara berdoa yang benar gitu kan menurut orang Kristen, karena baru belajar juga. Saya cuma berdoa saat itu berkali-kali, Tuhan, sesungguhnya Engkau tahu apa yang ada di dalam isi hatiku Tuhan. Gitu. Lalu selesai berdoa, saya pulang, dan di GBI ini saya sedikit cerita, ada yang namanya PUL. PUL itu adalah bentuk satu pergumulan doa, penguatan doa. Jadi
kul itu saya laksanakan setiap hari Jumat itu jam 7 malam. Itu ada satu cerita di mana saya kul itu bersama kakak Ibu Siska sama saya bertiga. Kebetulan kami bertiga ini sama-sama latar belakang dari Muslim kan. Di dalam kul ini kami belajar dari awal, dari pertama bagaimana cara berdoa gitu kan. Pertama itu di GB itu pujian penyembahan, terus doa syukur, terus baca Alkitab, terus memahami isi Alkitab sama doa syafaat ya. Jadi bergiliran gitu kan. Pertama pergumulan doa, pujian penyembahan. Dalam pujian penyembahan itu puji-pujian, melakukan puji-pujian. Jadi ada satu cerita di mana ketika sudah masuk hari Jumat jam 7 malam, Iklima tuh ambil posisi di belakang pintu kamar. Jadi karena takut juga gitu kan, ketika kita lagi berdoa ini tiba-tiba lagi melipat tangan begini, tiba-tiba nanti ada yang datang, adik atau mama atau siapa gitu kan, mati. Dan akhirnya pujian penyembahan karena ada satu istilahnya bersungut-sungut gitu, kayak Tuhan kapan sih saya bisa seperti kakak Nomi yang pujian penyembahan dengan lantang, memuliakan nama Tuhan dengan bebas seperti itu, sedangkan saya harus bisik-bisik pakai headset. Terus juga di dalam baca Alkitab itu kan kami dari kitab Kejadian itu bergiliran kan, jadi bergiliran. Nah, ada satu saat ketika bagian saya yang baca, saya harus ngumpet-ngumpet gitu kan. Dan ada pernah ketika bagian saya baca itu, mama ada di depan kamar, jadi saya bilang, kakak saya nggak bisa baca gitu kan. Akhirnya digantiin sama kakak Nomi, kakak Gi yang baca bagian saya. Jadi setiap kul itu saya selalu sedih, saya bilang sama Rin, saya juga berdoa sama Tuhan, kapan saya bisa seperti mereka Tuhan. Sudah setelah beberapa kali masuk ke dalam gereja, beribadah di gereja, sama beberapa kali kul, sedikit banyak pengetahuan yang saya dapatkan, akhirnya kakak Nomi itu mengirimin saya berkas untuk baptis saat itu. Di situ saya bingung, saya baru mengenal Tuhan itu baru beberapa minggu gitu. Kenapa saya harus baptis cepat ini Tuhan gitu. Terus saya juga ada karena Rin GPM kan nih, karena di GPM ini dibaptis itu harus melalui katekisasi gitu kan, katekisasi dulu atau gimana, saya juga kurang paham. Saat itu baru baptis tahun gitu, baru bisa baptis seperti itu. Cuma saat itu saya berdoa sama Tuhan, kalau memang Tuhan sudah izinkan saya untuk baptis, Tuhan pasti akan beri saya jalan. Dan terlebih juga di dalam sembaran itu bersedia untuk membayar tiket sebesar 50.000. Balik lagi, saya cuma kuliah, saya tidak ada penghasilan. Bisa saja saya minta sama orang tua saya, tapi karena ini untuk baptis, saya tidak mau minta pakai duit orang tua kan untuk hal yang suci seperti ini, sakral seperti ini. Saya baptis itu tanggal 27 Maret, kalau nggak 27 Maret saya baptis. Itu di hari sebelum baptis itu, karena saya belum ada uang nih, saya mohon maaf gitu kan, saya beri kabar kepada kakak Igi, saya bilang, kakak saya tidak bisa ikut baptis. Saya bilang, terus kakak Igi tanya alasan saya bilang, saya tidak ada uang kakak. Terus kata kakak Igi, uang untuk apa mbak? Kata dia, sudah tidak apa-apa,
Untuk Mbak katanya gereja yang bayar. Saya makin kagum lagi sama Tuhan, terima kasih Tuhan, saya bilang kan Tuhan sudah jawab doa saya. Kekhawatiran saya tidak dapat mengikuti baptis karena saya tidak punya uang, akhirnya Tuhan kasih, Tuhan beri saya jalan kan. Akhirnya saya langsung siapkan berkas-berkas seperti foto dan materai. Lalu tibalah hari di mana saya baptis. Itu satu kekhawatiran adalah mau izin apa nih ke orang tua kan, keluar pagi-pagi karena baptisnya jam 8, mau izin gimana ini saya bisa keluar dari rumah pagi-pagi seperti ini. Lalu di malamnya itu sebelum saya baptis itu saya merasakan hal yang luar biasa. Itu godaan setan tuh benar-benar sungguh luar biasa yang saya rasakan. Itu kayak antara baptis nggak ya, baptis ragu segala macam, itu benar-benar kuat sekali. Tapi saya berdoa Tuhan akan permudah semuanya, termasuk kekhawatiran saya ketika saya ingin keluar nih, izin apa ini kan. Akhirnya tibalah pagi-pagi ini, saya bangun, saya mandi, saya siap-siap. Itu saya turun ke bawah, anak saya juga belum bangun. Saya turun ke bawah, saya buka pagar, dan orang tua saya cuma tanya mau mana Kak. Saya bilang mau keluar sebentar. Sudah gitu tiba-tiba lancar saja jalan itu, dan saya sudah sampai di parkiran paling atas gereja itu sekitar jam berapa? Jam 6:30, pokoknya masih pagi sekali itu saya datang. Dan saya langsung kasih kabar ke Kak Haji, saya sudah di gereja. Dan Kak Haji bilang, semangat sekali ya Mbak, kata dia. Udah nyampe aja gitu kan. Karena masih sepi kan. Terus saya bilang, iya dong semangat gitu kan. Mau dibaptis, mau terima Tuhan Yesus gitu kan. Harus semangat Kakak. Terus akhirnya sudah tunggu ya. Karena perjanjiannya itu jam 9 kan jatuhnya. Jam 9, jam 8. Tunggu, akhirnya saya tunggu. Tidak lama kemudian jam 8 tiba, Bapak Pendeta dan beberapa peserta baptis lainnya datang. Kami masuk dalam gereja. Di situ beliau memberikan arahan dan sedikit pengetahuan tentang apa itu baptis, kenapa kita harus dibaptis, sejarah baptis itu seperti apa. Dan ada satu pertanyaan terbesar kan yang sebelumnya saya miliki itu, saya baru terima Tuhan Yesus, nih kenapa saya harus dibaptis cepat ini gitu kan. Lalu tanpa saya tanyakan, itu nih hal yang ingin saya tanyakan sebenarnya, tapi sebelum saya tanyakan, ini Bapak Pendeta ini sudah menjelaskannya. Jadi puji Tuhan, beliau bilang karena peserta yang lainnya itu ada yang sudah terima Tuhan Yesus sekitar 6 bulan, ada yang setahun bahkan 5 tahun gitu kan, dan baru dibaptis. Tapi Bapak Pendeta beliau bilang bukan beberapa lamanya, bukan cepat atau lamanya terima Tuhan harus dibaptis atau ada jangka waktunya seperti apa. Tapi ketika Tuhan sudah bilang kelima kamu harus baptis, dan kamu pasti harus dibaptis. Maksudnya ketika Tuhan sudah bilang kamu waktunya baptis di kelima, dan kamu harus baptis di kelima. Jadi saya mengerti saat itu. Akhirnya selesai Bapak Pendeta memberi arahan, dan kami semua berangkat menuju. Jadi karena gereja ini nggak punya kolam untuk baptis, jadi kita pakai kolam renang umum itu di Sentek. Lalu kami berangkat, dan di situ balik lagi saya nggak punya paket data nih. Saya tahu kolam renang ini, saya pernah sana, tapi saya takut nyasar kan. Ada yang menawari saya untuk pakai mobil kan bareng-bareng, cuma karena saya bawa motor takut bengkak juga kan, bayar parkiran kan. Saya bilang, terima kasih, saya bilang saya bawa kendaraan. Dan situ saya bingung kan, ini gimana saya bisa caranya sampai Sentek, sedangkan saya tidak tahu nih jalurnya kan. Akhirnya saya tunggu itu di parkiran. Puji Tuhan Bapak Pendeta keluar menuju parkiran, dan beliau pakai motor, dan saya samperin, saya minta izin ke beliau, saya ikutin dari belakang. Akhirnya saya berangkat, sampailah ke kolam renang Sentek ini.